Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aulia Syifa Pramestia, Dwi Nasri Utami, Gabriel Angelika, Marsha Andina Putri, dan Sesi Meta Selian akan menjelaskan perihal polemik pemulangan WNI ex-simpatisan ISIS ke Indonesia. Apa itu teroris dan terorisme? Teroris merupakan orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut. Sedangkan terorisme adalah menggunakan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan. Sejarah terorisme. Pada awalnya, terorisme merupakan kejahatan murni seperti pembunuhan dan ancaman yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu, dan perkembangannya dimulai dari fanatisme terhadap agama, yang kemudian berubah menjadi pembunuhan baik yang dilakukan secara perorangan maupun oleh suatu kelompok terhadap penguasa yang dianggap sebagai tiran, yaitu penguasa yang memperoleh kekuasaan dengan jalan kekerasan. Pada pertengahan abad ke-19, terorisme mulai dipraktikkan secara luas di Eropa Barat, Rusia, dan Amerika. Mereka percaya bahwa terorisme adalah cara yang paling efektif untuk melakukan revolusi politik maupun sosial dengan cara membunuh orang-orang yang berpengaruh. Pembunuhan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keadilan. Terorisme sering ditemukan dan dilekatkan pada penganut fundamentalisme. Utamanya, fundamentalisme agama yang kemudian disebut-sebut sebagai anak kandung dari agama Islam, yang artinya agama Islam diposisikan sebagai terdakwa yang ajaran-ajarannya membenarkan dan menghalalkan kekerasan sebagai tajuk perjuangan. ISIS atau Islamic State of Iraq and Syria merupakan sebuah negara dan kelompok militan jihad yang tidak diakui di Irak dan Suriah. ISIS adalah sebuah kekuatan aktor non-negara berkembang dengan tumbuh menjadi kekuatan yang mampu menyaingi, bahkan mampu mengalahkan suatu negara-negara serta menjadikan ISIS sebagai kekuatan yang harus diperhatikan oleh negara-negara dan masyarakat di dunia. Sejarah terbentuknya ISIS. Pada 15 Oktober 2006, Tauhid wa al-Jihad yang dipimpin oleh Abu Umar berkoalisi dengan beragam kabilah dan suku Irak sehingga lahirlah Islamic State of Iraq. Abu Umar terbunuh pada 2010 dan digantikan oleh Abu Bakar al-Baghdadi yang kemudian memperluas jaringan sampai ke Suriah. Pada 29 Juni 2014, al-Baghdadi menyerukan untuk bayat kepadanya sebagai khalifah dan mengubah nama menjadi Islamic State. ISIS di Indonesia diketahui sejak adanya deklarasi di Gedung UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 6 Juli 2014. ISIS menggunakan doktrin takfiri dengan menggunakan konsep tauhid, yang artinya bagi mereka yang tidak menggunakan konsep tersebut maka akan dianggap boleh dihancurkan atau dibunuh. Kronologi WNI menjadi anggota ISIS. Yang pertama, dengan menjanjikan upah tinggi, hidup yang tentram, menyebarkan video mengenai propaganda dan umroh gratis. Yang kedua, ISIS juga mencuci otak targetnya dengan video-video berkualitas tinggi. Salah satu judul dari video tersebut adalah Cahaya Tarbiyah di Bumi Khilafah, yang menayangkan anak-anak di bawah usia 15 tahun belajar perang. Yang ketiga, ISIS menggunakan media sosial sebagai jalan untuk merekrut anggota dan menghasut ribuan orang. Undang-Undang Terorisme di Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Yang pertama, Pasal 12A ayat 1 dinyatakan bahwa orang yang melakukan tindak pidana terorisme di luar maupun dalam Indonesia dipidana 3-12 tahun penjara. Yang kedua, Pasal 12A ayat 2 dinyatakan bahwa orang yang merekrut dan menjadi anggota organisasi teroris diancam hukuman penjara 2-7 tahun penjara. Yang ketiga, pada Pasal 12B ayat 1 dinyatakan bahwa setiap orang yang menyelenggarakan pelatihan militer atau paramiliter di dalam dan di luar negeri dengan maksud mempersiapkan aksi terorisme terancam hukuman 4-15 tahun penjara. Pelarangan pemulangan WNI ex-ISIS ke Indonesia berdasarkan sudut pandang syariat Islam. Tindakan kekerasan ilegal yang menggunakan jargon jihad, yakni yang tidak sesuai dengan ajaran Islam karena tidak adanya terorisme yang islami. Pelarangan pemulangan WNI ex-ISIS akan berpotensi mengancam stabilitas negara dan ketentraman warga negara. Pemulangan WNI ex-ISIS memerlukan konsep hifz al-nafs, yakni pertimbangan mengambil kebijakan untuk menjaga hidup dengan melakukan kewajiban untuk menjaga nyawanya dan menjaga nyawa orang lain. Pemulangan WNI ex-ISIS ke Indonesia dapat membahayakan orang lain, maka hal ini wajib ditolak sesuai dengan kaidah fikih. Pelarangan pemulangan WNI ex-ISIS ke Indonesia berdasarkan perspektif pemerintah Indonesia dan Komnas HAM. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa tidak ada jaminan WNI ex-ISIS tidak bisa pulang ke Indonesia secara legal maupun ilegal.
Banyaknya pro dan kontra yang terjadi akan rencana untuk memulangkan WNI ex-ISIS ke Indonesia membuat pemerintah Indonesia melakukan berbagai pertimbangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan memulangkan WNI ex-ISIS ke Indonesia membuat pemerintah harus mempersiapkan program deradikalisasi dan konseling agar dapat mencegah terjadinya penyebaran paham radikalisme di Indonesia. Dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan terorisme yang memiliki ketetapan mengatur atas keterlibatan organisasi terorisme tanpa melalui putusan pengadilan hukum yang tetap dapat membantu mengatasi aksi dan gerakan terorisme di Indonesia. Terima kasih, sekian dari kelompok 3. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.